Setelah kemarin kita unboxing 10 lensa murah buat smartphone, hari ini kita bahas yuk secara detail 10 produk lensa ini. Siapin cemilanmu dan sekarang kita akan masuk ke kontennya. Buat kamu yang baru pertama kali datang di channelku, channel ini membahas seputar dunia fotografi dan videografi dengan cara yang sederhana. Jadi, kalau kamu mau cari info seputar fotografi dan videografi, subscribe deh channelku. Kamu bakal dapat ilmu banyak di sini. Oke, nggak usah lama-lama, kita bongkar satu-satu yuk kualitas dari tiap-tiap lensa yang ada ini. Yang pertama nih, aku pengen bahas ini nih. Lensa bawaannya langsung nempel di bodinya. Ini lensa fisheye 198 derajat. Lensa ini merupakan lensa yang mempunyai efek khusus, yaitu membuat fotomu dapat mengambil gambar dengan sangat luas. Namun efek dari lensa ini kamu bakal ngerasain distorsi dari hasil cekungan lensanya, karena dia ukurannya sangat luas kan, jadi pasti ada yang namanya distorsi. Nah, untuk sampel gambarnya kita cek bareng yuk. Ini nih aku hari ini aku motonya pakai Android. Terus ini kotor, aku lap dulu. Yang kemarin kan kita udah dapat lap bawaan ya. Pastiin lensanya bersih dan cobain aku pasang ya. Aku coba foto foto drone-ku aja deh biar nggak susah. Ini sampel fotonya seperti ini nih guys. Oke, kalau kamu lihat hasil foto yang ada di layar sekarang, ini tuh kita bisa lihat ya, fotonya itu menghasilkan sisa gambar hitam di pinggir-pinggir, di sudut-sudut dari gambarnya. Agak disayangkan sih, ini ada hitam-hitam kayak ini. Kita biasanya sih bilangnya vignette sih. Cuman aku nggak tahu nih teman-teman ada sebutan lain apa nggak. Tapi kalau yang aku kenal ini namanya vignette. Jadi dia ngasilin vignette di ujung-ujung dari gambar tersebut. Untuk ini tuh kamu coba perhatiin deh. Hasil gambarnya tuh tajam di tengah dan kualitasnya tuh mulai turun di sudut-sudutnya. Sangat jauh sih penurunannya kalau kita bisa lihat ya di sini. Ini coba aku zoom. Ini coba kamu lihat hasilnya saat aku ngezoom fotonya ini. Kamu bisa lihat di bagian drone-nya itu tajam banget. Terus kalau kita ngelihat ke samping-samping itu mulai ambiar ya gambarnya ya, mulai berantakan. Yang ketiga adalah kontras gambar. Kalau kita lihat gambar ini, kontras gambarnya itu mulai turun sangat jauh ya. Kelihatan nggak detail, nggak tajam kayak begitu. Nah, tapi masih cukup lah diterima sama mata. Maklum kalau lensa-lensa harga segini kan kita nggak akan bisa dapetin hasil yang sangat-sangat maksimal semaksimal lensa yang harganya mahal kan. Selanjutnya kita akan membahas lensa yang kedua nih. Lensa kedua kali ini aku akan membahas lensa wide-nya. Oke, nah aku copot dulu. Kita akan bahas lensa wide-nya nih guys. Lensa wide-nya tuh yang kayak kemarin kita udah unboxing, kecil tipis banget ya. Aku barusan foto beberapa sampel foto dari lensa wide ini, aku kirim ke kamu ya. Sekarang yang kamu lihat ini merupakan hasil sampel dari foto-foto kamera handphoneku Vivo V20 ku pakai lensa ultra wide dari Apexel ini nih yang kemarin kita review. Nah, kalau kamu lihat hasilnya, kita lihat gambar tajamnya masih bagus ya. Gambar tajamnya, sharpness-nya dia dapat, warnanya juga dapat, kontrasnya dia dapat. Ini cukup oke sih untuk kualitas lensa wide yang murah ini nih, menurut aku masih cukup oke lah. Tapi kalau misalnya kita perhatiin lagi dari gambar ini tuh, dia hanya tajam di bagian tengah aja. Di bagian sudut-sudutnya kita bisa lihat dia benar-benar kayak terdistorsi gitu ya, kayak tertarik keluar kayak gitu. Coba kamu perhatiin deh ini gambarnya, bagian sudut-sudutnya coba aku zoom. Nah, itu tuh kayak agak ketarik gitu ya. Oke, kita geser ke foto selanjutnya ya. Kalau kita ngeliat foto yang kedua ini, benar-benar kerasa banget gambarnya tajam banget di bagian tengahnya.
Kalau kita lihat ini di handphone gue tuh kelihatan banget kan, kebaca review 10 lensa sama yang gambar-gambar daun. Ini aku coba zoom. Di gambar-gambar daunnya itu di daunnya itu benar-benar kelihatan tajam banget. Tapi sedangkan kita geser ke kiri ke kanan, waktu kita geser ke bagian belakang itu kelihatan banget tuh kayak ketarik-tarik kayak gitu ya. Terus kita geser ke bagian gitar juga kelihatan kayak ketarik ke kanan, distorsi seperti itu. Oke, kita coba pakai lensa wide-nya dari bawaan si kamera, dari kebawaan si handphone. Kita coba pakai lensa super lebar. Nanti aku kasih lihat hasilnya. Ini aku kasih perbandingannya menggunakan foto pakai kamera handphoneku. Kamu bisa lihat sekarang. Sekarang kamu lihat hasil dari foto pakai Vivo V20 ku menggunakan lensa lebar. Di sini kita bisa lihat dari ujung ke ujung semuanya tajam ya teman-teman ya. Dari ujung ke ujung tajam, terus melihat di tulisan review 10 lensa tajam, di apa namanya itu, di bunga-bunganya juga cukup tajam. Kalau kita geser ke foto selanjutnya yang gambar drone, kita lihat ini juga dari ujung-ujung masih tajam semuanya ya, masih aman semuanya. Jadi kalau misalnya smartphone-mu cuma punya satu kamera, ini bisa kamu coba pertimbangkan lah, kira-kira layak nggak buat diambil. Tapi kalau buat belajar sih menurut aku sih oke-oke aja sih ya. Selanjutnya adalah 15 kali macro lens. Aku tuh kurang ngerti ya maksudnya 15 kali ini tuh apa. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau tahu boleh di komen ya. Kayaknya sih ini tuh perbesaran hingga 15 kali ukuran lensa yang ada di handphone kamu. Kayak gitu. Mungkin kalau emang bener-bener teman-teman ada yang tahu, boleh dong di sharing di komentar. Karena yang aku tahu tuh kalau lensa makro tuh kayak 90 mili, 55 mm kalau di kamera DSLR gitu kan. Tapi kalau di sini tulisannya kayak 15 kali, 25 kali gitu, aku kurang ngerti. Tapi intinya lensa makro ini merupakan sebuah lensa yang fungsinya untuk memoto benda-benda kecil menjadi terlihat besar kayak gitu. Kurang lebih sih fungsinya sih seperti itu ya teman-teman ya. Ya udah, daripada kita banyakkan teori, kita langsung praktek. Nah, lensa makro yang ada di sini itu sepaket sama lensa wide-nya nih. Nanti aku close upin, aku kasih lihat. Jadi lensa makro sama lensa wide-nya itu jadi satu. Kayak gitu. Nah, ini kita buka ya. Kita buka, kita dapetin lensa makronya tuh tipis banget, ya kan? Oke, ini lensa sudah terpasang. Waktunya kita pengujian lensa ini. Kita akan ngetes mau foto apa ya. Oh, ini aja, kita ambil bunga ini ya. Kita coba foto ini yuk. Kalau kita lihat fotonya nih yang pertama kali aku kirim ke kamu, itu tuh hasil gambarnya tuh tajam banget ya. Kita bisa lihat bareng nih, aku coba zoom, kalian bisa lihat di layar kalian. Ini kelihatan tajam banget, tapi kembali lagi permasalahannya cuman di distorsinya lagi. Aku nggak tahu, ini mungkin karena dia 15 kali, jadi tuh bener-bener kayak terasa kayak ditarik gitu sih gambarnya sih. Tuh kalau kamu perhatikan tuh banyak yang bagian-bagian yang kelihatannya tuh kayak tertarik gitu ya. Tapi untuk warna sih, wih bagus banget sih hasil warnanya sih nih. Padahal dia tanpa coating loh. Tapi hasilnya oke banget. Kita masuk ke gambar kedua yang bunga merah juga, kamu bisa lihat sharpness tajamnya tuh tajam banget ya. Kita bisa lihat gambarnya tuh tajam, dan daerah yang out of focus, yang nggak fokus tuh juga kelihatan smooth gitu kan. Tapi bagian sudut-sudutnya lagi-lagi kelihatan kayak ditarik gitu ya, maklumlah efek distorsi kan. Jadi terkesan kayak gambarnya ini tuh kayak dipaksakan buat membesar gitu. Terus kalau aku ngelihat dari base lensanya sih, ini kayak kaca pembesar sih basicnya. Dasarnya tuh mirip-mirip kayak kaca pembesar gitu. Cuman apa ya, tapi emang kayaknya sih kayak kaca pembesar sih. Ya udah, selanjutnya kita akan ngebahas ini nih. Lensa keempat kita, star filter lens. Dari namanya kalau kita tahu ini star filter bintang.
Ini tuh bukan buat ngambil gambar bintang jarak jauh, tapi lebih ke ngasih efek kayak ada efek-efek bintang di glow, di bagian-bagian glow kalian. Contoh, misalnya kalian foto sesuatu, ada bagian yang mengkilat. Nah, bagian yang mengkilap itu bakal keluar efek bintangnya gitu. Gak usah lama-lama, kita coba praktek aja biar kalian bisa lihat langsung hasilnya kalau pakai star filter lens ini. Kayak ini aku pasang ya. Mana ya? Tuh, kamu bisa lihat nggak tulisan di... Oh, ini aja nih bagian. Oke, ini aku udah selesai foto. Sekarang aku kasih lihat ke kamu. Nah, kita bisa lihat bareng ya hasil fotonya dari yang ini nih, dari yang gimbal ini. By the way, kalau kamu mau tahu informasi tentang gimbal ini sama setup ngevlog yang simple dan murah, kamu bisa lihat videonya di sini. Itu kemarin aku barusan buat, kalian bisa pelajarin. Nah, ini kalau kita balik ke fotonya, ini kamu perhatiin deh di bagian gimbal sama bagian pohon-pohon di belakangnya gimbal itu kelihatan kayak ada garis-garis itu dari pantulan cahaya, ada pantulan cahaya dari lighting yang aku pasang. Ini tuh kayak ada pantulan apa tuh namanya, bintang, kayak ada pantulan bintang. Nah, itu tuh efek dari filter ini. By the way, filter ini nih bisa kamu putar-putar ya. Gunanya itu buat bikin efek bintang yang ngikutin putarannya. Kalau kamu putar ke kiri, nanti bintangnya mungkin putar ke kiri, efeknya bakal putar ke kiri, seperti itu. Nah, untuk hasil menurut aku nggak saranin si lensa ini. Karena apa? Kalau kita perhatiin hasil fotonya itu jadi soft banget ya. Kamu bisa lihat deh hasil gambarnya tuh soft banget. Dari yang gimbal sama yang aku foto drone, itu bagian sayap drone-nya itu kan kayak menyala gitu, kayak ada bintangnya. Tapi efeknya itu di semua gambar itu kelihatan soft banget. Menurut aku ini sebuah kerugian sih menggunakan lensa ini. Kenapa? Karena sekarang gini, kalau kita foto pakai smartphone ya, lensa smartphone itu bikin bokeh yang kayak kamera mirrorless saja susah. Malah aku bisa bilang nggak bisa kayak gitu. Kalau untuk ngelihat hasil murninya itu nggak bisa. Bokeh bisa tapi nggak bokeh banget. Nah, sekarang yang kita incar tuh apa? Pertama, kalau nggak lensa wide-nya, yang kedua ya dari sharpness, ketajaman dari gambarnya. Nah, ini kalau misalnya bokeh udah nggak bisa, terus tajam pun nggak dapat, menurut aku sih nggak rekomendasi sih buat lensa keempat kita ini, star filter lens ini. Ya udah, kita langsung ke 5 yuk. Siapa tahu lensa kelima ini jadi lebih baik dibanding yang sebelumnya. Oke, yang kelima ini aku mau pakai ini nih. Kita mau ambil namanya CPL lens. CPL lens tuh apaan sih? Ada yang tahu nggak? CPL itu merupakan singkatan dari Circular Polarizer. Lensa ini berfungsi untuk membantu kamu menghilangkan pantulan bayangan pada objek. Jadi simpelnya tuh gini, filter ini dipakai gunanya untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas dan detail gitu nih guys. Ya udah, nggak usah lama-lama, ini aku mau coba tes pengujian lagi ke handphoneku ya. Namanya Circular Polarizer. Nah, untuk lensa ini aku mau pasang di bagian depan ya. Jadi aku pengen ngasih lihat gimana lensa ini berfungsi dengan baik. Ini udah aku pasang, terus sebentar. Ini udah aku pasang, terus kamu coba perhatiin deh. Di sini kan ada pantulan cahaya ya teman-teman ya. Nah ini tuh bisa aku putar. Kalau kamu bisa lihat nih, kalau ini aku putar kemana aja nih. Ini kamu bisa lihat bagian pipi kiriku tuh kelihatan kayak ada cahayanya kuat banget di bagian sini ya. Terus kalau misalnya aku geser, nih aku putar tuh, cahayanya tuh hilang kayak gitu. Jadi CPL ini berfungsi untuk ngeblok, memantulkan cahaya yang datang yang nggak guna itu buat dihilangkan. Nah ini biasanya itu bagus banget kalau kamu mau pakai buat ngevlog, terus buat ngilangin kayak yang aku bilang tadi. Oke, sekarang kita masuk lensa ke-6. Ini tuh namanya flow filter lens. Aku tuh baru denger nih ada nama yang namanya flow filter lens.
Ini kayaknya sih zaman-zaman fotografi film zaman dulu bukan sih? Yang menghasilkan efek bergerak yang kreatif gitu. Misalnya gini, pernah nggak kamu lihat foto yang ada itu motor lagi bergerak ya, lagi bergerak tapi motornya itu fokus terus pinggirannya itu terkesan kayak bergerak jalan gitu loh. Itu tuh sebutannya panning, PANNING, panning. Nah, buat kamu yang pengen melihat sampel-sampel foto panning atau belum tahu yang foto-foto panning, coba kamu buka Pinterest terus kamu lihat di sana, kamu ketik panning fotografi. Itu bakal banyak banget keluar yang kayak aku bilang tadi, kayak misalnya motor lagi jalan, motornya tuh terkesan fokus dan motornya tuh fokus tapi yang belakangnya itu terkesan kayak ngeblur tapi kayak jalan gitu loh. Itu sebutannya panning. Nah, lensa ini nih, flow filter lens ini tuh bisa menghasilkan gambar kayak gitu tanpa harus susah-susah bikin efek ngeblur gitu tuh, bikin efek panning seperti itu. Ya udah, kita nggak usah lama-lama. Ini sekarang aku mau coba pasang di klipnya, di jepitannya, terus aku mau pasangin di handphone. Kita coba lihat hasil sampel fotonya bareng ya. Ini sudah terpasang, terus kita mau coba foto produk. Kita mau pakai apa ya? Pakai ini nggak kelihatan kayak jalan sih. Oh, aku punya Gundam. Tunggu, aku ambil Gundamku bentar ya. Ini aku ambil Gundam. Maksud kenapa? Ini tuh biar aku bikin terkesan kayak dia lagi terbang ke sana gitu kan. Ini aku mau rekam gambarnya di handphone biar kamu bisa ngeliat ngeliat karakternya. Ini tuh ada ini nih, ada kayak yang bisa kamu putar-putar gitu nih guys. Nah, kalau ini kamu putar-putar itu akan menghasilkan efek seperti ini. Tuh, terkesan kayak lagi lari gitu kan ya, terkesan kayak lagi terbang ya, foto. Oh, cuman sayangnya ini ada vignetnya ya, kalau kita perhatiin di ujung-ujungnya itu masih ada kayak hitam-hitam gitu. Ini kalau aku zoom 1,2 vignetnya masih ada dikit loh. 1,3 ini baru agak menghilang. Kita lihat fotonya 1, 2, 3. Oke, kita liatin fotonya sekarang. Oke, kita tadi barusan ngambil sampel gambar foto yang sekarang kamu lihat di layar kan. Tuh, kalau kamu lihat tuh seperti ini kurang lebihnya. Jadi terkesan si Gundamnya ini lagi terbang ke arahnya dia ke arah kiri kan kalau kita lihat. Nah, kalau kamu perhatiin sayap sama kakinya itu kan kayak ketarik gitu ya, kayak ada jejak jalannya gitu. Terus kalau kita lihat kualitas gambarnya, ini aku coba zoom, kalian bisa lihat langsung hasilnya. Kalau aku zoom itu sebenarnya kalau kalian lihat itu gambarnya juga tajam ya. Gambarnya tajam, kontrasnya juga dapat, warnanya juga nggak pudar atau gimana. Ini tuh tergolong lensa yang cukup baik, padahal kalau kita lihat di sini, ini nanti aku kasih lihat close up-annya. Ini tuh lensa tuh nggak ada coatingannya padahal, tapi hasilnya tuh tetap lumayan lah, masih oke lah. Nah, terus kalau kamu perhatiin di lensa ini tuh dia tuh kayaknya ada dua jenis kaca gitu. Yang kaca depan itu yang ada lingkarannya, terus itu tuh mungkin di dalamnya, bagian dalamnya itu bagian yang normal. Nah, pinggir-pinggirannya itu yang ngasih efek kayak jalan atau kayak garisnya tadi itu. Oke, kita balik lagi ke fotonya tuh. Tadi kita lihat bareng ya, fotonya tajam, ada kayak efek jalannya, warnanya oke. Ini termasuk lensa yang cukup menarik sih kalau buat kita pakai foto-foto secara kreatif ya. Ya udah, selanjutnya aja flow filter udah, kita lanjut ke lensa unik lainnya nih. Lensa unik lainnya tuh apa sih? Aku mau ngambil mana ya? Ini apa ini, cepat udah. Kaleidoskop ini belum nih. Kaleidoskop lensa 3. Kaleidoskop lens 3. Kaleidoskop lens 3 itu kayak apa sih? Kita lihat bareng-bareng yuk. Jadi intinya begini, kaleidoskop lens 3 ini nih fungsinya itu buat kamu bisa ngehasilin 3 foto dalam satu frame secara sekaligus. Jadi kamu tuh nggak harus susah-susah foto 3 kali foto, terus kamu edit jadi satu frame. Nggak, kalian nggak butuh kayak begitu. Kalian cuma butuh satu lensa ini, tinggal kalian foto, cekrek, kelar. Kalian langsung dapat 3 foto dalam satu frame. 3 foto dalam satu frame dan sekali foto. Gitu. Ini bagusnya efek ini.
Bagusnya lensa ini kok efek ini. Bagusnya lensa ini tuh kayak begitu. Ya udah, ini aku pasang di handphone. Oke, udah aku pasang. Terus ini kita coba kasih lihat ke kamu hasil fotonya. Oke, ini aku udah selesai foto. Ini langsung aku kirim ke layar kamu sekarang. Nah, gimana? Udah ngelihat hasil fotonya di layar? Kalau kamu lihat foto ini tuh bisa ngasilin 3 foto sekaligus di dalam satu kali pemotretan. Ini foto pertama kamu bisa lihat. Ini foto kedua, nih kamu sekarang bisa lihat. Dan ini foto ketiga sampelnya kamu bisa lihat sekarang. Nah, dari foto ini kita bisa lihat kalau tingkat ketajaman dari gambarnya itu mulai berkurang ya. Mungkin karena efek dari lensa ini yang bisa membagi 3 tempat dengan ketajaman yang sama, ya pasti bakal berkurang sih tingkat ketajamannya. Yang kedua karena mungkin ini juga nggak pakai coatingan ya, jadi hasil gambarnya nggak akan setajam yang lensa-lensa bercoating gitu. Terus kalau kamu perhatiin nih, lagi-lagi di lensa ini contohnya yang paling ada vignette-nya. Ini aku kasih lihat yang vignette yang paling kecil aja nih. Yang foto gimbal tadi itu vignette ini paling dikit seperti ini nih. Nah, menurut aku ini lebih baik kalau kamu agak zoom sedikit gambarnya. Buat kalau mau foto pakai ini. Jadi kamu agak zoom dikit biar hitam-hitam di sudut-sudutnya itu bisa hilang. Oke, selanjutnya ini nih, kita bahas radial filter lens. Radial filter lens itu apa sih? Jadi ini tuh lensa yang kalau kamu pakai ini akan memberikan efek kayak ngezoom tapi bentuknya kayak bulat gitu loh. Matahari kayak sunburst gitu, kayak semburan cahaya matahari gitu tapi ngezoom ke satu titik gitu. Ya udah, ini aku coba pakein terus aku kasih lihat ke kamu sampel hasil videonya seperti apa ya. Oke, ini udah aku pasang sekarang. Ini buat ngebantu kamu, aku mau kasih rekaman gambar di handphoneku. Kita lihat bareng, ini dia hasil dari radial filter lens. Nih hasilnya seperti ini nih. Kalau kita lihat, dia tuh kayak ngezoom gitu ke satu titik ya. Ini aku coba foto yang ada tulisannya, terus kita ntar zoom. Oke, aku udah selesai foto ini barusan. Sekarang aku mau kasih lihat ke kamu hasil foto yang aku dapetin dari barusan aku foto. Oke, ini aku kirim ke kamu. Nah, udah dilihat fotonya? Kalau kamu lihat foto ini, itu tuh kita bisa lihat bareng-bareng ya, ketajamannya tuh cukup terjaga dengan baik. Terlihat dari tulisan dari gimbal ini yang ROHS kebalik itu tuh kelihatan sangat tajam di fotonya. Dan kalau kita lihat di samping-samping dari gambar yang fokus itu terkesan kayak ada garis ngezoom gitu kan ya. Itu efek dari radial filter lens ini. By the way, radial filter lens ini juga bisa kamu putar sama kayak CPL sama flow filter yang tadi. Jadi kamu bisa ngasilin efeknya itu yang berbeda-beda. Dari sebenarnya sih lebih kayak itu cuma geser doang sih, yang zoom-zoomnya tadi geser doang sih. Tapi ya lumayan ada efek-efek khusus kayak gitu kan. Sayangnya untuk foto ini kita bisa lihat kalau dia netral tanpa di zoom itu masih ada vignette di ujung-ujung dari foto tersebut. Nah, caranya itu gampang. Ini aku kasih lihat foto selanjutnya. Kamu bisa lihat ini setelah aku zoom jadi 1,3, aku naikin 0,3 kali zoom, jadinya seperti ini nih. Vignette-nya hilang gitu. Jadi kamu bisa ngasilin foto yang cukup unik dengan lensa murah ini nih. Nah, kamu bisa lihat ini ada di bagian belakangnya si drone itu, kamu bisa ngeliat kayak ngezoom ke belakangnya itu. Terus bagian atas dari drone di DJI-nya itu kelihatan kayak ngezoom gitu. Satu lagi yang gimbal tadi lebih kelihatan ngezoom tanpa harus ada vignette yang cukup mengganggu ya. Oke, ini udah. Sekarang kita masuk ke lensa unik lainnya. Lensa unik lainnya itu ini nih. Kalau tadi kaleidoskop lensa 3, ini kaleidoskop lensa 6. Banyak banget ya. Oke, ini dia hasilnya langsung jadi 6. Tuh kamu bisa lihat Gundamku jadi 6. Oh, ini kita bisa lihat bareng ya. Ternyata
dipakai lensa ini pun ada vignette-nya juga di sudut-sudutnya. Ini coba aku foto. Terus kita coba foto yang lain nih, kita foto. Oke, kita coba foto lagi ke Gundamnya. Kalau kita lihat gambar ini nih, aku coba kirim ke handphone kamu ya, ke monitor kamu ya. Oke, udah dilihat gambarnya. Kalau kamu lihat gambarnya ini tuh, aku kok ngerasa kayak jurus 1000 bayangannya Naruto nggak sih? Jadi Gundamku tuh jadi terkesan ada banyak banget padahal cuma satu kali foto doang. Nah, untuk hasil ketajaman kita bisa lihat bareng-bareng nih. Kalau Gundam yang aku fokusin tadi itu ternyata tetap soft fokus ya teman-teman ya. Jadi hasilnya tuh nggak tajam, nggak ada tajam-tajamnya sama sekali. Sebenarnya sih tajam, cuman nggak yang, tapi tetap soft gitu. Kalau kamu bisa lihat ini aku zoom, kalian bisa nilai sendiri. Hasilnya tuh tetap agak soft gitu. Tapi di sini ada uniknya. Uniknya apa? Di sini tuh kamu bisa foto sekali foto bisa dapat 6. Merupakan sebuah pengalaman yang kamu nggak bisa beli dengan handphone biasa. Jadi dengan lensa biasa gini pun kamu nggak akan bisa ngasilin kaleidoskop seperti ini. Kecuali kalau mungkin ada editor ya, maksudnya editing buat di software editing gitu mungkin bisa. Tapi kalau untuk lensanya aja kayaknya sih susah sih buat kamu menghasilkan gambar seperti ini gitu. Oke, kaleidoskop 3 udah, 6 udah. Sekarang sisa apa ini? Ini apa sih? Wah, ini tadi star filter sudah. Oke, yang terakhir adalah ini nih teman-teman, lensa telephoto lens 2 kali telephoto lens. Nah, ini yang terakhir nih. Dari semua lensa ini yang menurut aku paling penting nih. Kenapa? Karena lensa ini merupakan lensa pelengkap dari beberapa lensa-lensa lainnya. Nah, lensa ini berfungsi untuk mengambil gambar dengan jarak yang lebih jauh dari lensa standar. Nah, ini aku udah cari-cari, ternyata 2 kali ini maksudnya adalah 2 kali dari perbesaran lensa kamu. Kalau misalnya di sini lensa kamu misalnya 24 mili, berarti kalau kali 2 kalinya berarti sekitar 24 jadi 48 mm. Jadi kayak 2 kali lebih deket gitulah. Ya udah nggak usah lama-lama, kita coba tes aja ya kualitas dari lensa ini seperti apa. Oke, ini udah berhasil aku pasang. Sekarang aku coba ngasih lihat sampel fotonya ke kamu ya. Kalau kita lihat bareng-bareng, ini ada vignette ya di ujung-ujung gambarnya ya, sayang banget sih. Padahal ini tuh udah 2 kali zoom, seharusnya tuh dia lebih tight, lebih sempit jaraknya. Tapi ini kenapa kok hasilnya malah kayak masih ada vignette-nya di kiri kanannya? Apa karena ini desain lensanya gitu atau seperti apa? Menurut aku sih sayang banget gitu loh kalau sampai foto itu ada vignette-nya gara-gara si lensa sendiri. Jadi kita nggak fleksibel buat ngambil gambarnya. Terus kalau misalnya ini ngilangin vignette-nya itu harus kita zoom berapa kali? Kita harus zoom di 1,3 kali sepertinya. Iya, 1,3 kali. Kita harus ngezoom di 1,3 kali. Menurut aku ini agak sia-sia ya, karena kita kehilangan 0,3 kali lebar dari lensa ini. Nah, kalau untuk ketajaman lensa ini cukup tajam sih. Kalian bisa lihat di gambar fotonya nih. Yang aku kasih lihat lagi. Kalian bisa lihat di gambar fotonya nih. Ayo kita coba lihat bareng. Ini nih sebenarnya nih gambarnya tuh cukup tajam. Aku zoom ya. Ini. Oke, coba kita lihat bareng di gambar. Kalau kita lihat di sini tuh sebenarnya hasil gambarnya tuh cukup tajam ya. Kalau kita ngelihat kualitas gambar di foto yang aku kasih lihat di monitor kamu ini, sebenarnya gambarnya cukup tajam. Tapi lagi-lagi di sudut-sudut juga dia mulai mengalami penurunan ketajamannya. Terus yang paling disayangin menurut aku ya ini ada vignette di pinggir-pinggirnya yang seharusnya bisa hilang karena ini lensa close up gitu. Paling itu aja sih buat lensa 2 kali telefoto yang ada ini. Oke, secara keseluruhan lensa ini tuh cukup B aja sih menurut aku ya. Dengan harga yang sangat murah, 145.000 dapat 10 lensa.
berarti satu lensanya itu cuma Rp14.500 dan kamu bisa menikmati 10 pengalaman fotografi yang luar biasa banget sih. Untuk hasil ya, please jangan mengharapkan terlalu banyak ya guys ya. Menurutku ini tuh kualitasnya secara overall sih kurang. Cukuplah buat kamu yang mau pakai buat belajar aja atau dapetin sensasi foto dengan pengalaman-pengalaman fotografi dan videografi yang nggak biasa kayak gini. Namun ada beberapa kelemahannya pastinya. Misalnya kayak kurang bagus kalau kamu pakai ini dibuat ngelawan cahaya. Misalnya kamu aren ke cahaya itu hasilnya kurang bagus. Terus kalau kamu foto menggunakan handphone tadi kan ada vignette-vignette-nya. Menurut aku sih nggak banget ya ada vignette di semua lensa, di hampir seluruh lensa. Lalu yang ketiga itu kayak kita bisa lihat bareng kan tadi gambarnya tuh agak soft. Menurut aku yang aku bilang tadi kan kalau kamera handphone ini kan ngincer bokeh, nggak bisa bokehnya juga nggak terlalu terasa bokehnya. Yang diincar tuh apa sih, paling cuman tajam sama wide lensanya. Nah kalau tajam aja nggak dapet, apa yang mau harus diambil gitu kan. Nah tapi kalau buat belajar sih ya no problem ya, kalian mau ngerasain sensasi baru dalam motret terus kalian bisa dapetin yang kayak tadi tuh kaleidoskop segala macam, itu tuh menurut aku sih itu pengalaman sendiri yang bisa punya arti lebih lah menurut aku. Nah hal ini yang menurut aku paling big problem buat aku. Hal sepele yang kalau sampai kejadian bikin hancur moodmu selama proses pemotretan pastinya. Apa itu? Ini nih, ukuran lensa yang super kecil ini nih kalau misalnya sampai ngunci di klipnya itu pasti bakal ngerusak harimu banget. Karena apa? Saat ini udah kekunci ke klipnya nih. Udah kekunci dan ini terlalu kencang kamu masangnya ya. Saat kamu pasangin terlalu kencang, ini tuh kamu buat ngopen baliknya, buat ngebukanya tuh susah banget. Jadi kamu tuh harus butuh ekstra usaha buat ngebuka ini. Tadi itu aku buka lensa wide sama lensa makronya itu sampai harus pakai gigi kan. Karena apa? Karena itunya tuh kenceng banget gitu. Jadi pas kamu buka itu susah karena yang kamu pegang tuh dikit banget. Jadinya tuh terkesan ini tuh wah gila susah banget dibuka, akhirnya aku pakai gigi kebuka. Nah, yang jadi masalah adalah saat kamu misalnya ngebuka pakai gigi kamu, terus pas kamu buka pakai gigi kamu, terus gigi kamu patah kan? Enggak banget sih, menurut aku enggak banget. Gitu. Terus yang selain itu adalah ini lensanya tuh kecil banget. Tadi kayak kalau kamu lihat aku beberapa kali syuting sampai lensanya tuh jatuh-jatuhan kan. Itu gara-gara ya ini untuk dipegang itu susah karena kalau kalian perhatiin klipnya ini tuh ukuran lebarnya itu sama kayak ukuran lebar lensanya. Jadi saat ini digabung begini nih, ini tuh ukuran lensanya sama ukuran klipnya itu mirip. Ini aku megang aja klipnya, aku megang ini aja klipnya hampir, lensanya tuh hampir jatuh berkali-kali. Kamu bisa bayangin kalau misalnya kamu lagi buru-buru mau foto ngejar momen terus ini kamu susah masangnya. PR sih buat aku sih itu enggak. Oh iya, satu lagi menurut aku salah satu kelemahannya adalah kalau misalnya kamu pakai lensa ini terus otomatis kamu harus ngezoom ke 1,3 kali ya. Itu tuh ibaratnya gini nih, menurut aku itu enggak banget. Karena apa? Karena kalau misalnya kamu foto pakai ibaratnya resolusi gambarmu tuh sebegini. Ya karena anggaplah resolusi gambar kamu tuh sebesar ini. Lalu dengan kamu naikin 1,3 kali itu berarti kamu harus stretch, kamu harus tarik paksa sebesar ini dengan arah yang lebih lebar dari ukuran gambar yang seharusnya. Itu mengakibatkan hasil gambar kamu akan cenderung bisa lebih pecah dibanding gambar yang lain. Oke lah kalau misalnya megapiksel kamera kamu cukup besar, no problem lah buat itu. Tapi kalau misalnya handphone kamu cuma punya megapiksel yang nggak terlalu besar, let's say ini 8 megapiksel atau yang masih megapikselnya kecil terus kamu paksa tarik ya, otomatis sih hasilnya bakal pecah sih. Itu yang menurut aku juga harus kamu bisa pertimbangkan kembali untuk ngambil
lensa ini. Nah, itu tadi review dari 10 lensa Apexel DG10 yang udah kita review bareng-bareng ya teman-teman semua ya. Cut, ulang 1, 2, 3. Nah, itu tadi review dari 10 lensa Apexel DG10 yang udah kita review bareng-bareng ya guys ya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu murah dan kamu bisa belajar buat foto. Ini cocok sih kalau kamu buat belajar ngerti angle, nyari sudut, cari foto-foto yang unik. Ini oke lah, cukup lah buat kamu buat belajar lah. Tapi kalau udah pengen hasil yang lebih baik, kalau bisa jangan beli ini, mungkin beli di atasnya lagi. Jadi kalau untuk yang hasil yang jauh lebih baik, kayaknya menurut aku pribadi nggak lensa ini sih. Ini lensa jauh dari kata baik untuk hasil ya. Tapi kalau untuk belajar, it's okay. Ini masih cukup lah buat kamu belajar menggunakan lensa ini. Itu ya udah, kayaknya itu dulu kali ya sharing kita tentang review lensa Apexel DG10 ini. Oke, kayaknya sekian dulu kali ya review kita tentang lensa Apexel DG10 pada hari ini. Like video ini kalau kamu suka dan dislike video ini kalau kamu ngerasa video ini nggak ada gunanya sama sekali. Aku Amos dan jangan sampai alat menghalangi kamu buat berkarya. Dadah. Save.